Selamat datang di Saya Wibu. Kalau Anda Wibu, subscribe ya bos. Kalau Anda bukan Wibu, subscribe juga sih. Pada intinya, dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Oke bos-bos semuanya, langsung dah kita ke alur cerita terisekai menjadi Godzilla. Wadidaw, udah part 4 ini bos. Langsung sajalah kita capcus. Kemarin Lin Shen berubah menjadi manusia dan ia dikejar-kejar oleh buaya, dan si Lin Shen loncat itu ya ke pohon. Ia memanjat pohon dan ya ternyata Lin Shen kepleset dan ia jatuh. Si cewek gorila langsung menolong Lin Shen dan hop, ditolong sama cewek gorila, ditangkap itu tangan Lin Shen dengan sigap sama si cewek gorila. Terima kasih King Kong, terima kasih, ucap Lin Shen sambil nyengir. Kemudian mereka berdua kembali memanjat dan berhasil sampai di atas ranting itu ya. Ranting pohonnya gede banget cuk. Waduh, pohonnya raksasa kayaknya ini. Dan terlihat buaya-buaya masih menunggu mereka di bawah tanah. Mereka menunggu Lin Shen dan itu si King Kong supaya jatuh gitu ya. Supaya mereka bisa mukbang bareng, mukbang manusia. Dan ya itu ada beberapa buaya yang menabrak batang pohon supaya bergetar gitu ya. Tapi pohonnya terlalu besar dan si buaya pun kesakitan. Ya si Lin Shen pun cengar-cengir melihat itu ya kegoblokan si para buaya itu ya. Itu terlalu besar cuk. Gak kuat lu, kepala lu nanti benjol. Kemudian si cewek King Kong mengamati Godzilla Lin Shen. Ia melihat dengan tatapan itu ya, dengan tatapan aneh. Dan ya, kemudian ia mengatakan, hahaha, kau jadi kecil juga, kau lemah sekarang, hahaha. Wanjrit, Lin Shen jadi kesal. Dia diejek seperti itu sama si cewek gorila. Ia pun menantang si King Kong untuk gelut sekarang juga. Wadidaw, bangke lu. Akan tetapi King Kong merasakan pergerakan sesuatu yang besar ada di belakangnya, dan ia akhirnya menatap sesuatu di belakangnya itu, dan ya itu adalah ular piton raksasa. Wadidaw, gede banget. Itu ular Titanoboa yang panjangnya 90 meter, beratnya 70 ton. Wanjit, gedenya nggak ngotak. Ia adalah penghuni pohon besar. Wadidaw, lepas dari buaya malah ke sarang ular. Walah, bener-bener gak bisa istirahat sebentar doang ini si Lin Shen sama gorila. Si Lin Shen malah melakukan hal konyol dengan memperkenalkan dirinya, tapi bodoh amat dan bus. Diserang, mereka berdua diserang dengan ekor Titanoboa. Si King Kong melompat dan menarik Lin Shen. Cepat, lari cuk, bahaya, ucap si cewek King Kong. Ya mereka berdua pun lari, tapi Lin Shen lengah. Ia tidak bisa mengimbangi kecepatan King Kong yang itu yang sigap banget dengan melompatannya. Ia sendiri malah kesusahan melompati ranting-ranting pohon itu. Ya maklum dia kan manusia tulen. Si King Kong kan itu ya kera ya, jadi dia kan sudah paham ya saat lompat-melompat pohon gitu. Di saat sibuk lari, si Kun Kun itu ya, si Kun Kun pemandu Kun Kun datang lagi. Ia memberitahu kalau Lin Shen kurang 100.000 poin evolusi untuk menyelesaikan buah perubahan. Wanjrit, lagi-lagi minta poin evolusi, nggak ada cuk. Lu nggak lihat apa dari tadi gue kesusahan buat bertahan hidup aja susah, mana sempet makan. PA. Kemudian si Kun Kun mengiming-iming kalau Lin Shen bisa menjadi Godzilla lagi kalau berhasil mendapatkan 100.000 poin evolusi. Soalnya analisa buah perubahan sudah selesai, tinggal bayar 100.000 poin evolusi lagi. Tapi ketika si Kun Kun mengatakan itu, Titanoboa malah mendekati si cewek King Kong. Ia mau memakan si King Kong. Wanjrit, bahaya ini. Si King Kong malah tidak berdaya di hadapan mulut besar Titanoboa.
Awas cuk, si Lin Shen malah menolong King Kong dengan dorongannya, dan si cewek King Kong kaget ditolong si Lin Shen dan hop, dimakan dah Lin Shen, dihap, wadidaw, malah ditelan utuh-utuh si Lin Shen. Bakal modar ini si Lin Shen, bahaya. Akan tetapi Lin Shen masih selamat, ia tidak dikunyah, malah langsung ditelan hidup-hidup. Ia baik-baik saja di dalam perut Titanoboa. Dan untungnya si Lin Shen nyangkut di kerongkongan Titanoboa, belum masuk ke lambung. Kalau masuk lambung bisa mencair langsung, nah kena asam lambung. Dan ya, Lin Shen pun mencoba sesuatu, yaitu mencoba untuk menggunakan skillnya. Ia ingin tahu apakah wujud manusia bisa mengeluarkan skillnya, dan cus cus cus, tubuh Lin Shen mengeluarkan listrik, tapi si Kun Kun menghentikannya karena tubuh manusia berbeda dengan tubuh Godzilla, bisa meledak. Ya, bisa meledak dah kalau Lin Shen memaksakan mengeluarkan skillnya. Tapi setuman listrik itu bisa membuatmu memiliki mulut yang kuat, karena semburan Buster Breath versi manusia tidak bisa dikeluarkan, dan efeknya cuman gigi-gigimu yang menjadi lebih kuat, ucap si Kun Kun menerangkan. Oke lah kalau gitu, karena giginya udah OP, langsung aja dah makan perut si Titanoboa itu ya. Makan itu daging yang ada di dalam kerongkongan Titanoboa. Dan ya, itadakimasu, hap, dimakan tuh daleman Titanoboa, tapi gak enak cuk. Tapi walaupun gak enak, makan saja terus cuk, soalnya itu berhasil menambah poin evolusi. Dan ya, langsung makan banyak kayak Tomboy Kun, hap 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 hap, hajar makan terus. Mendapatkan itu, Titanoboa kesakitan, ia pun jatuh dari pohon. Lin Shen pun jadi ikut jatuh. Kerongkongan Titanoboa jadi menciut. Itu membuat Lin Shen mau dimuntahkan, tapi Lin Shen langsung berpegangan. Ia belum mau kabur, soalnya poin evolusinya belum cukup. Kemudian si Kun Kun muncul. Ia memberitahu kalau poin evolusinya sudah lebih dari 100.000 poin evolusi, jadi bisa langsung digunakan untuk menganalisa buah perubahan. Dan twing, tapi loading dulu, wanjrit, loading selama 30 menit. Wadidaw, ada-ada aja dah, wanjrit bener dah, malah loading 30 menit. Gimana ini sih cuk, malahan disuruh nunggu, ini dalam keadaan genting cuk, malah loading. Ini sistemnya bangke bener dah, masih-masihnya. Udah capek-capek ngambil 100.000 poin evolusi, malah disuruh nunggu lagi, bangke. Ya, karena marah si Kun Kun pun dicubit pipirnya itu sama si Lin Shen. Bener-bener bangke dah, ikan coek. Dan ya udahlah, sambil nunggu selesai proses loading, makan lagi. Dah, langsung dah dimakan lagi dah itu si kerongkongan Titanoboa. Dan Lin Shen langsung mendapatkan bonus, yaitu 1000 poin evolusi dan kemajuan loading 25%. Wah keren, mantap, ayo dah makan lagi, hap 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 hap, makan terus. Si ular Titanoboa bener-bener kesakitan, ia menggeliat seperti cacing kepanasan. Dan twing, loading mencapai 100%, transformasi buah perubahan telah selesai. Selamat menikmati. Dan twing, buahnya keluar, sekarang warnanya jadi hijau. Dan ya, langsung aja lah dimakan, dan hop, langsung habis, tersisa bijinya doang. Wah kayaknya enak tuh. Dan ya, wurah, Lin Shen wanjrit, malah Lin Shen kayak Kamen Rider itu ya. Akan tetapi tidak berubah. Waduh, apalagi ini mah? Kenapa tidak berubah? Lin Shen pun bertanya-tanya kepada si Kun Kun, apa buahnya tidak bekerja atau gimana? Kenapa nggak berubah, cuk? Ya, Kun Kun pun menjelaskan kalau untuk berubah jadi monster lagi, Lin Shen harus merasakan inti kristalnya. Soalnya ketika ia menjadi manusia, inti kristalnya tergabung menjadi satu. Kalau ia ingin menjadi wujud Godzilla lagi, Lin Shen harus merasakan inti kristal itu dan memecahnya supaya mengalirkan kristal-kristal tersebut ke seluruh tubuh. Dan ya, oke, saatnya bertapa untuk merasakan energi kristalnya.
dan bus. Lin Chen langsung merasakan tubuhnya banyak terdapat energi dan ia berhasil merasakan inti kristalnya. Dan sekarang gimana caranya memecahkan inti kristal ini, Cuk? Ya, ingat kembali dah kata-kata si Kun Kun, rasakan energinya dan pecahkan. Artinya ia harus merasakan energi ini dan merasakannya energi ini pecah. Jadi cuma pakai perasaan doang. Oke lah, gampang. Dan tus, pecah dalam tubuh Lin Chen. Dan ya, it's show time. Saatnya Lin Chen hensin. Dari luar si King Kong melihat keanehan dari perut ular Titanoboa. Soalnya perutnya jadi besar. Dan itu ya, tiba-tiba ia bener-bener merasa kesakitan dan bros, muncul Godzilla sungguhan. Cewek King Kong senang sekali karena Lin Chen selamat dan berhasil berubah kembali menjadi Godzilla. Dan wah, akhirnya aku berubah. Reptil-reptil buaya bangke, apa kalian senang dengan aku sekarang yang sudah menjadi Godzilla lagi? Wadah, saatnya pembalasan. Buaya-buaya bangke, gue jadiin lu buaya panggang. Dan ya, di skip dah itu menghajar buayanya. Dan tahu-tahu udah pada KO itu buayanya. Wadidaw, bertumpuk-tumpuk dah tuh, banyak sekali buayanya. Terlihat Mincit dan King Kong mengumpulkan kayu bakar. Dan bus, disemburlah itu kayunya sama si Lin Chen. Dan ya, jadilah api unggun. Kemudian di api unggun itu ada buayanya. Ketika sudah matang, baunya sangat enak sekali. Sampai-sampai Mincit dan King Kong tidak tahan dengan bau enaknya itu. Dan ya, saatnya makan buaya panggang. Ketika sedang makan, Kun Kun muncul. Ia membawa sayur pare sebagai hadiah telah mengalahkan Titanoboa. Sayur pare ini memiliki fungsi penyembuhan segala jenis luka, dan itu ya, segala jenis racun akan disembuhkan dengan cepat oleh sayur pare ini. Tapi Lin Chen tidak terluka sama sekali, dan ia memberikan pare ini sama si King Kong, sama si cewek King Kong itu ya. Soalnya ia masih terluka akibat semburan Bruce milik si Godzilla kemarin gitu ya. Setelah diberikan pare, si cewek King Kong langsung memakannya. Dan hop, rasanya tidak enak, pengen muntah dah rasanya. Rasanya benar-benar menjijikan. Wajrit, pahit banget, Cuk. Akan tetapi, twing, tubuhnya tiba-tiba mengalami penyembuhan. Bahkan luka di dadanya jadi sembuh. Itu ya, luka di dadanya itu bekas semburan Bruce Lin Chen kemarin. Dan ya, bodoh amat dengan rasanya, hajar biar sembuh total, Cuk. Dan ya, sehat total. Si cewek King Kong pun merasa dirinya benar-benar sehat. Sekarang ia benar-benar senang dengan tubuh sehatnya, seolah-olah ia bisa melakukan banyak hal. Kemudian si cewek King Kong bertanya kepada si Lin Chen, bagaimana caranya si Lin Chen berubah kembali menjadi bentuk Godzilla-nya. Ia juga ingin kembali menjadi gorila raksasa gitu ya, menjadi King Kong gitu ya. Tapi Lin Chen menyuruh si cewek King Kong untuk makan banyak. Nanti kalau udah makan banyak bisa berubah sendiri. Wajrit malah disuruh makan terus. Walah, sepertinya Lin Chen tidak memberitahu si King Kong kalau terkait buah perubahan kebalikan. Ya, si Lin Chen pun malah penasaran dengan si cewek gorila, kenapa ia masih bisa bertahan setelah memakan buah perubahan. Soalnya bukannya itu tempatnya yang tinggi, dan itu ya ada burung deathlock yang menjaga pohon itu. Kenapa si cewek selamat? Gimana caranya? Ya, kemudian si cewek King Kong menjelaskan kalau ia memang sempat jatuh dari ketinggian, tapi ia baik-baik saja karena berhasil berpegangan dan selamat. Tapi ia melihat pertarungan di atas bukit itu ya, itu ada pertarungan antara burung deathlock dengan para reptil bau. Itu dah, reptil baunya banyak sekali. Dan ternyata si burung deathlock diserang sama para reptil bau itu ya. Walah, bener-bener dah ternyata gitu ya ceritanya. Tapi burung itu berhasil melarikan diri dan selamat dari serangan reptil bau. Tapi ketangkep dah malah si cewek itu gorila itu. Ia
ketangkep dengan cairan lengket si reptil bau. Wanjrit, ia tidak sengaja terkena cairan lengket reptil bau dan terjebak, yang kemudian ia ditangkap dan dibawa ke Raja Reptil Bau. Lin Shen kaget karena ia baru tahu kalau si reptil bau itu memiliki raja. Wadidaw, rajanya seperti apa ya? Kita belum tahu ini Raja Reptil Bau karena bersambung. Wadidaw, bersambung cuk. Dan ya, silahkan like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel saya Wibu. Kalau Anda bukan Wibu, subscribe juga sih. Pada intinya, dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Salam cus.